Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video part 2 kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi PAS kelas 8. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Suatu lingkaran memiliki jari-jari 10. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur A, B, C, D, E, F, dan GH dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12, 14, 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Oke, kita ketahui bahwa jari-jarinya yaitu 10, sehingga diperoleh diameternya yaitu 20. Lalu kita lihat di sini yang paling kecil yaitu 10 cm, paling besar 16 cm. Nah, kita perhatikan jika tali busurnya semakin pendek, di sini akan menyentuh atau berdekatan dengan busurnya. Tetapi jika tali busurnya semakin besar, di sini akan semakin mendekati diameter. Sehingga ketika kita tarik garis apotema, yang paling panjang yaitu dengan menggunakan tali busur yang paling pendek. Sehingga tinggal kita pilih tali busur yang paling pendek yaitu 10 cm dari sini sampai titik pusat. Jawabannya yaitu A, B dengan panjang 10. Ini A. Terus untuk nomor 11, membagi pisah menjadi 6 bagian sama besar. Sudut pusat pada setiap potongan pisah adalah, nah kita tahu bahwa satu lingkaran penuh ini memiliki derajat 360, di mana satu lingkaran ini kita bagi menjadi 6 bagian sama besar. Berarti sudut potongan pisah tinggal kita bagi 360 derajat dibagi 6, yaitu 60 derajat. Berarti jawabannya yang B. Untuk nomor 12, kita perhatikan diketahui sudut BAD. BAD yaitu X ditambah 20. Dan sudut BCD ini 3X. Selisih sudut BOD mayor ini yang ibu tandai, dan BOD minornya berarti yang ibu tandai titik ini adalah. Nah, langkah yang pertama kita perlu mengetahui nilai X-nya. Kita lihat A, B, C, D ini merupakan segi 4 tali busur, di mana sudut yang berhadapan jika kita jumlahkan nilainya 180. Berarti sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sudut BAD
nilainya X plus 20 ditambah sudut BCD yaitu 3x sama dengan 180 derajat. Ini ada x, ini ada 3x. Jika dijumlahkan, nilainya 4x ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan nilai 20-nya, tinggal 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 20. 4x sama dengan 180 dikurangi 20 yaitu 160. X diperoleh 160, kita bagi 4 sehingga X-nya yaitu 40. Nah, selanjutnya kita cari sudut BOD mayor atau yang Ibu tandai seperti ini. Sudut BOD ini merupakan sudut pusat di mana menghadap busur BAD. Kita tinggal cari sudut kelilingnya yang menghadap busur BAD juga, yaitu sudut BCD. Kita perlu ingat bahwa sudut pusat itu nilainya 2 kali sudut keliling BCD. Ya, Ibu tulis lagi rumusnya. Sudut pusat nilainya 2 kali sudut keliling. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Ini kita pakai dot aja. 2 dikali, ingat sudut BCD. Sudut BCD nilainya 3x. 3x, dan kita perhatikan nilai x-nya yang tadi kita cari yaitu 40. 2 dikali 3, kita ganti x-nya 40. 3 kali 40 yaitu 120. 2 dikali 120 yaitu 240 derajat. Ini untuk mayor. Tinggal kita cari sudut BOD minornya. Minor ya, yang Ibu tandai titik. Perhatikan sudut BOD minor ini menghadap busur BCD. Berarti kita menggunakan sudut keliling yang menghadap busur BCD juga, yaitu sudut BAD. Rumusnya sama, bahwa sudut pusat nilainya itu 2 kali sudut keliling. Kelilingnya BAD. 2 kalikan BAD-nya yaitu X plus 20. X plus 20. Tadi nilai X-nya 40 ya, tinggal kita masukkan. 2 kali 40 ditambah 20. 2 dikali 40 tambah 20 yaitu 60. Hasilnya 120. Pertanyaannya, selisih mayor dan minor. Berarti
sudut BOD mayor dikurangi sudut BOD minor. Tinggal kita masukkan 240 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya 120 derajat. Berarti jawabannya yang B. Oke, yang selanjutnya nomor 13, ada 4 siswa sebagai berikut. Mengukur diameter dan keliling suatu benda yang hasilnya terlihat sebagai berikut. Ini keliling benda, berarti lingkaran ya. Karena di sini ada diameternya. Ingat, keliling itu rumusnya 2πr atau pi D, pi kali diameter. Diameternya 25, kita pakai 3,14 untuk pi-nya dikali 25. Hasilnya yaitu 78,57. Kita lihat yang paling mendekati dengan ini hasilnya 78,5, yaitu punyanya Cindy. Berarti jawabannya siswa yang mengukur paling akurat adalah Cindy. C. Nah, selanjutnya nomor 14. Tinggi suatu ban sepeda adalah 60 cm, di mana ini sama aja dengan diameter. D-nya ini 60 cm, berarti jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 30 cm. Nah, jika sepeda menempuh jaraknya itu 942. Jarak 942 di sini meter ya. Meter. Sedangkan yang pertama diketahui dalam bentuk cm, berarti kita perlu rubah dari meter ke cm. 942 meter jika kita rubah menjadi cm menjadi 94.200 cm. Nah, kita perlu mencari keliling dari ban sepedanya. Karena ini berbentuk lingkaran, berarti kita pakai rumus keliling lingkaran sama dengan 2πr. 2 dikalikan 3,14 dikalikan 30. Hasilnya 188,4 cm. Nah, untuk menentukan berapa kali ban sepeda itu berputar, banyak putaran ban, kita tinggal bagi jarak yang ditempuh. Tadi yang sudah kita rubah menjadi cm, yaitu 94.200, kita bagi dengan kelilingnya 188,4. Hasilnya yaitu 500 kali. Jawabannya yaitu C. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 15. AB adalah diameter lingkaran dengan pusat titik P.
jika panjang busur kecil, berarti kecil yang ini ya, AC adalah 110 cm, maka luas juring APC adalah, nah kita perlu mengingat kembali perbandingan rumusnya, di mana alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, untuk menentukan luas juring ini kita perlu yang namanya jari-jari. Sehingga kita perlu mencari jari-jarinya dengan menggunakan rumus perbandingan ini yang Ibu tandai. Kita tulis dulu. Alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Perhatikan alfanya, karena di sini saat AB ini sudutnya 180, sehingga untuk APC tinggal kita kurangkan 180 dikurangi 30, itu 150 derajat. Di alfanya kita ganti 150 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busurnya yaitu 110 per keliling lingkaran. Ini bisa kita sederhanakan dan kalikan silang. 15 kali keliling lingkaran 36 kali 110. 15 dikali keliling lingkaran sama dengan 36 dikalikan 110. Sehingga 15 kali keliling lingkaran sama dengan 3960. Keliling lingkarannya 3960 kita bagi 15, sehingga keliling lingkaran sama dengan 264. Di sini kita bisa mencari jari-jarinya ya. Ingat keliling lingkaran rumusnya 2πr, kita ganti ini sama dengan 264. Jari-jarinya kita bisa ganti 2 kali 22 per 7 kali R sama dengan 264. Ini 44 per 7 R 264. Sehingga R-nya 264. Kita kalikan kali 7 per 44. R-nya diperoleh 42. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari luas juring bisa kita menggunakan rumus yang Ibu beri kotak ini. Panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Panjang busurnya tadi berapa? 110. Berarti 110 dibagi keliling lingkaran. Perhatikan ini sebagai keliling lingkaran. Tinggal kita masukkan 264 sama dengan luas juring, rumus
luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Seratus 10/264 sama dengan luas juring. Pi-nya kita gunakan 22/7 kali 42 kuadrat. 110/264 luas juring per ini kita kalikan, hasilnya 5.544. Tinggal kita kalikan silang ya. 264 kali luas juring sama dengan 110 dikalikan 5.544. 264 dikalikan luas juring sama dengan 609.840, sehingga luas juring sama dengan 609.840 dibagi 264. Luas juringnya yaitu 2.310 cm. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Jawabannya yang B. Nah, selanjutnya nomor 16. Nomor 16 berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar. Diketahui jari-jarinya itu berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 17, berarti ini P-nya 17 cm, dan panjang garis singgung persekutuan luar, simbolnya L, yaitu 15 cm. Pasangan jari-jari manakah yang sesuai? Karena di sini sudah ada nilainya, tinggal kita masukkan ke rumus satu-satu. Kita ingat rumusnya, garis singgung persekutuan luar L kuadrat rumusnya L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, Ibu ambil jari-jari yang D, 10 dan 2. L-nya yaitu 15, akar P-nya 17 kuadrat dikurangi R besarnya 10, R kecilnya 2 dikuadratkan. 15 akar 17 kuadrat yaitu 289. Dikurangi 10 dikurangi 2 yaitu 8 kuadrat. 15 sama dengan 289 dikurangi 64. 15 sama dengan 289 dikurangi 64 yaitu 225. Akar 225 yaitu 15. Karena nilainya sama, berarti jari-jari yang cocok yaitu yang D, 10 dan 2. Selanjutnya nomor 17, bidang diagonal yang tegak lurus dengan BCHE. BCHE
adalah yang tegak lurus. Berarti bidang A, D, G, F. Jawabannya D. Nomor 18, jaring-jaring kubus. Nah, jika kita lipat, bentuknya akan seperti ini atau berbentuk kubus. Jaring-jaring kubus yang benar yaitu 1 dan 2. Jawabannya A. Nomor 19, Fatan akan membuat kerangka balok yang berukuran 15, 8, dan 7. Panjang 15, lebar 8, dan tingginya 7. Jika tersedia kawas panjang 12 meter, maka banyak kerangka. Kerangka itu berarti cuma pinggir-pinggirnya aja ya. Nah, kita lihat. Kita tulis dulu bentar. Kerangka balok. Kerangka balok. Kita lihat yang panjangnya 15 cm. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 15. Ditambah, kita lihat yang panjangnya 8. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 8. Kita lihat lagi yang panjangnya 7 cm. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. 4 kali 7. Tinggal kita hitung. Ini 60, ini 32, ini 28. Hasilnya 120. Nah, kita tinggal bagi kawat atau panjang kawatnya yang 12 meter ini kita bagi dengan kerangka balok, satu baloknya. Tetapi kita perlu perhatikan di sini satuannya meter, sedangkan di sini satuannya sentimeter. Sehingga kita perlu merubah 12 meter menjadi satuan sentimeter. Panjang kawat. Tadi 12 meter, kita rubah menjadi sentimeter menjadi 1200 cm. Nah, banyaknya kerangka tinggal kita bagi. Tadi panjang kawatnya 1200 dibagi kerangka baloknya 120. Diperoleh hasilnya 10 buah. Jadi jawabannya